lagi sahabat-sahabat rumah hijau dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Adito. Pagi hari ini saya sudah ada di Terminal 1B keberangkatan di Cengkareng. Saya sedang dapat kesempatan rezeki untuk berbagi soal hidroponik dan urban farming di Batalion TNI Tempur di Prabu Muli. Pada keseruannya hari ini dan perjalanan saya, simak dulu. Nih tiket sudah di tangan, saya tinggal boarding ke dalam. Video ini bermanfaat, silakan teman-teman yang belum subscribe di channelnya Rumah Hijau Net, silakan subscribe. Siapa tahu video yang akan Anda saksikan dan Anda simak di channel-channel ini bermanfaat, khususnya buat Anda yang mungkin minat banyak terhadap urban farming. Apalagi nih sekarang kita mau seru-seruan sama teman-teman TNI. Selamat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Adito, urban farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang pagi hari ini sedang berada di ruang tunggu salah satu ruangan di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta. Dan pagi hari ini bila tidak ada aral melintang, mudah-mudahan mungkin sekitar 10 menit lagi, saya buka dulu jam saya. Sekitar 10 menit lagi saya akan naik pesawat menuju ke Palembang. Mau ngapain? Memenuhi undangan dari sahabat saya yang memiliki tujuan untuk saya seputar hidroponik di Kesatuan. Dan ya inilah saya posting di satu saya bahwa silaturahmi itu bukan hanya membuka pintu rezeki, namun juga dia membuka pintu petualangan baru. Buat saya pribadi, pertama kali saya berangkat menuju Palembang ke Prabu Muli tepatnya untuk berbagi seputar hidroponik yang selama ini saya lakukan. Di tempat ini, di Batalion TNI Tempur ini, adalah sebuah batalion di mana teman-teman TNI itu punya sebuah divisi yang memang tugasnya membangun. Dan memang teman-teman TNI di dalam keadaan damai atau dalam keadaan bukan dalam kondisi perang seperti sekarang, tentunya memiliki kemampuan atau skill untuk membangun ketahanan pangan menjadi sebuah hal yang cukup penting dan perlu terus dilakukan. Dan hidroponik adalah salah satunya, karena benar-benar kita menggunakan lahan yang sangat terbatas. Kalau teman-teman mungkin mengikuti media sosial saya, kadang-kadang saya posting soal sayuran apa segala macam, itu kan saya hasilkan dari sebuah tempat yang tidak luas, yang betul-betul betul-betul cuma mungkin lebarnya lahannya mungkin nggak sampai 2 kali 2 meter. Nah, bayangkan teman-teman TNI kan pasti punya lahan yang sangat luas, sangat lebar. Dan ya misalkan saya di bandara ini aja betul-betul fasilitasnya sangat besar, sangat luas. Dan ya buat urban farmer seperti saya ngelihat lahan seperti ini matanya berbinar-binar. Kalau misalnya di emoticon tuh matanya bintang-bintang gitu, karena memang lahan yang sangat luas ini betul-betul bisa kita manfaatkan untuk menanam sayuran yang sangat luar biasa, sangat mudah sekali. Pertanian yang betul-betul sangat sederhana. Kita sepertinya belajar cukup banyak di awal, atau kita mungkin membuat sebuah sistem instalasi yang terlihat sepertinya agak tidak mudah di awal, tapi sesungguhnya itu bisa dipakai bertahun-tahun. Di rumah saya saja instalasi hidroponik ini sudah memasuki usia 4 dan masih menghasilkan. Bayangkan setiap bulan saya bisa punya katakanlah 30 sampai 60 bahkan 6 setiap hari. Itu dari satu instalasi. Saya di rumah ada 3 instalasi. Jadi kalau saya rajin menanam, maka saya dapat banyak sekali panenan gitu. Nah, bayangkan kalau teman-teman TNI punya sebuah yang memiliki resource manusia, resource peralatan, resource lahan, maka urusan mungkin habis
Jadi teman-teman, hari ini adalah hari yang menarik buat saya karena saya akan menuju sebuah tempat baru di Palembang dan nanti tentu vlognya akan menyusul setelah ini. Ini saya mulai saja supaya kemudian menjadi cerita juga dan juga sebagai dokumentasi. Dan mungkin teman-teman ada yang mau tanya-tanya seputar hidroponik, boleh kita ngobrol-ngobrol. Lumayan tadi saya ada waktu sekitar 5 menit lagi sebelum saya boarding. Nah, siapa yang ikutan nonton, yang ketawa nonton di Kak Santi. Kak Santi lagi posisi bukan di Jakarta ya. Kalau saya lihat statusnya terakhir kayaknya ada di luar Jakarta. Semoga selalu sehat ya Kak. Ya teman-teman, saya lagi hidroponik itu bisa menjadi sebuah cara supaya kita bisa membangun ketahanan pangan kita. Karena sekali lagi, apa sih yang tidak bertambah di dunia ini? Yang tidak bertambah itu kan lahan ya. Tanah itu tidak bertambah, sehingga ketika tanah itu tidak bertambah, apa yang bisa kita lakukan dengan lahan yang terbatas, namun perkembangan manusia yang semakin banyak ini tetap bisa dipenuhi. Jadi dan sebenarnya bukan hanya soal kuantitas ya. Jadi salah satu yang membuat hidroponik menarik karena dia sayurannya itu dari kebun kita sendiri, artinya dekat dan dipanennya baru. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah merasakan sayuran hidroponik atau sebaliknya sudah pernah merasakan sayuran hidroponik, biasanya nih tahu bedanya. Kok saya pernah lagi maintain sebuah instalasi hidroponik di daerah Kemayoran. Ini ada abang kelas saya pasang instalasi, terus timnya yang membantu di sana itu nanya ke saya, "Mas, kok kangkungnya lebih enak ya? Rasanya lebih keras gitu, lebih asik gitu." Nah, bukan saya ngomong gitu, tapi sebenarnya kan bisa jadi bibit kangkungnya sama, tapi kesegarannya beda. Nah, itu yang kemudian membuat hidroponik jadi menarik. Jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki concern cukup tinggi atau cukup besar dalam hal kesehatan, salah satu yang menarik dari instalasi hidroponik itu adalah kita jadi punya pabrik, yaitu pabrik antioksidan. Itu hanya ada di sayuran dan buah-buahan yang fresh dari Mesir. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di desa atau tinggal di perkampungan itu terlihat lebih, katakanlah yang jauh dari kota besar gitu ya, itu kalau mereka terlihat lebih segar, lebih fresh, lebih enak mukanya dilihat gitu. Karena bisa jadi hari-harinya terpapar dengan antioksidan yang sangat banyak itu dari sayuran-sayuran yang mungkin siap panen, yang kemudian dia tidak perlu waktu lama untuk menuju piringnya gitu. Katakanlah kita lihat sayuran di pasar, kita beli, mungkin bisa jadi sayur itu sudah dipanen mungkin 3-4 jam sebelumnya. Terus selama proses di pasarnya sendiri ketika disajikan, kita nggak tahu dicucinya pakai apa, segarnya diciptakannya pakai air seperti apa. Belum nanti ketika sampai di rumah tidak langsung dimasak, disimpan dulu di kulkas, terus kemudian baru dimasak kemudian hari. Kita dapat vitaminnya, kita dapat mineralnya, tapi bisa jadi kita tidak dapat antioksidannya. Nah, antioksidan itu yang hanya ada di sayuran dan buah-buahan yang fresh, yang dipanen dan fresh. Nah, semoga saya sih berharap perjalanan saya ke Rebungul ini bisa menginspirasi teman-teman semua, bukan hanya teman-teman yang memiliki profesi sebagai TNI atau kemudian polisi atau kemudian di kesatuan atau ASN atau teman-teman yang punya akses ke sumber daya, ke lahan dan kemudian kepada sebuah kebijakan yang bisa menentukan. Tapi juga untuk kita-kita yang kemudian memang punya konsep terhadap kesehatan, bahwa hidroponik bisa jadi solusi loh teman-teman, untuk kemudian menghadirkan antioksidan terbaik buat keluarga kita. Nah, sampai jam berapa ya? Oh, masih ada waktu 3 menit lagi. Semoga videonya bermanfaat. Oh ya teman-teman, kalau yang belum subscribe ke channelnya Rumah Hijau Net, silahkan subscribe di channelnya Rumah Hijau Net untuk mendapatkan selalu update-update terbaru dari saya Andito yang sedang menekuni bidang urban farming. Jadi kalau saya kasih hashtag di postingan saya itu gaya hidup sehat, healthy lifestyle, karena memang karena bertambahnya usia ya, tapi artinya saya lagi merenungi bahwa ternyata menjaga kesehatan itu tidak ada kaitannya sama memperpanjang usia, karena ya sehat
sehat, artinya kita bisa menjalani aktivitas kita, rencana kita dengan jauh lebih baik. Misalkan nih, hari ini saya bisa ada di bandara ini hanya mungkin terjadi karena tubuh saya sehat, hanya memungkinkan karena saya menuai hasil dari apa yang sudah saya tanam sebelumnya gitu. Ini panggilan politik lagi. Jadi saya harapkan siapa tahu dengan sayuran-sayuran yang tersajikan buat teman-teman dari Pramuka ini, buat teman-teman TNI jadi lebih semangat, jadi lebih sehat, jadi bergairah di dalam menjalani hari-hari. Kenapa? Kita bisa dipungkiri badan yang sehat, berasal dari asupan-asupan yang juga berkualitas, antioksidan dan sebagainya. Siapa tahu kemudian bisa memberikan kesehatan yang luar biasa bagi teman-teman TNI di sana. Sayuran-sayuran hidroponik itu nggak cuma hidroponik sih, organik juga, tapi hidroponik itu karena dia tertata gitu ya, itu bukan hanya enak dimakan tapi enak dilihat juga. Jadi bisa ngebayangin ketika lagi lari pagi terus lihat sayuran hijau-hijau, gue tambah semangat gitu. Jadi semoga perjalanan ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan saya datangi. Kalau buat saya pribadi udah jelas manfaatnya sudah sangat terasa. Ini aja bisa kembali merasakan serunya bandara Cengkareng saja adalah sebuah hal yang luar biasa. Terakhir saya naik pesawat mana ya yang pakai lewat jalur ini, kalau saya nggak salah sih pergi ke NTT waktu itu, rangkaiannya pakai Nusantara, karena yang kemarin kan sebelumnya naik pesawatnya Hercules, jadi lewat Halim, jadi tidak lewat bandara. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau untuk jam mungkin dalam waktu 2-3 menit lagi sudah 9 boarding. Doa saya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan luar biasa dan tetap bersemangat, karena sekali lagi kesehatan yang kita investasikan itu akhirnya kembali pada diri kita sendiri. Karena ya katakanlah kita sedang asik berniaga nih atau asik bekerja siang dan malam, hampir tidak memperhatikan kesehatan, makan sembarangan, nggak olahraga, tidak minum air yang membantu menetralisir asam di dalam tubuh. Ya saya ada beberapa cerita di mana akhirnya semua, ya nggak semua, tapi banyak investasi, banyak kemudian harta yang perlu dikeluarkan untuk membayar harga dari sebuah kesehatan. Mari kita renungkan lagi apa makna dari kehidupan kita. Semoga channel ini bermanfaat, semoga teman-teman selalu semangat dan bisa menjadikan urban farming sebagai bagian dari kehidupan kita. Saya Nito, terima kasih sudah nonton. Dan masih Kasanti aja nih yang masih kelihatan nonton, yang lainnya mungkin lagi sibuk. Terima kasih teman-teman, sampai kita ketemu lagi di sharingnya bersama Pak Jonet yang lainnya. Doanya teman-teman semoga lancar sampai ke Palembang. Sudah mendarat dan sudah ketemu sama Mas Agun nih. Tanya sih, dan Alfiannya sudah ada di Palembang, jadi nanti kita ketemu sama beliau dulu, baru sama-sama sudah Prabu Muli. Ya sekarang sudah di mobilnya komandan saya nih, Bro Alfian. Dadah dulu dong bro. Bro Alfian, komandan Zeni Tempur 2 SG itu apa? Samara Grawira. Kita sedang on the way ke Prabu Muli, tadi habis makan siang sebentar. Sekarang kita menuju Prabu Muli. 2 jam ya perjalanan? 2 jam. Mari kita nikmati.
Sampai juga kita di Zipur 2 Samara apa gitu? Grawira. Keren. Nanti kita keliling-keliling. Ya teman-teman, malam ini sudah selesai tadi makan malam bersama Wakil Komandan, terus berkunjung ke salah satu kompi markas dan kompi staffnya di Zipur 2 SG ini. Terus tadi sudah lihat di sana ada saung, di sana ada kolam ikannya, dan tadi juga sudah mengecek barang-barang yang dibutuhkan untuk workshop besok. Juga udah koordinasi sama timnya Zipur di sini untuk bagaimana keadaan besok, dan juga sudah membibit sebagian bibit supaya kemudian harapannya kalau nggak besok atau hari Rabu nanti sudah ada bibit yang sprout dan kita bisa sharing bahwa saat bibit sprout itulah momen yang paling bagus untuk ketemu matahari. Jadi sekarang mau istirahat dulu, sampai kita ketemu besok lagi. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Bagaimana kabar hari ini? Sekarang saya sedang ada di depannya Batalion Zeni Tempur 2 Satuan Balakarta. Sinilah hari ini nanti kita akan seru-seruan sama teman-teman dari TNI dan keluarganya. Bagaimana asiknya berhidroponik. Ikutin terus video ini. Oh iya, pagi ini saya mau lari pagi dulu di kompleknya Zipur. Mari kita lihat ada apa saja di sini. Yang jelas berada di sekitaran komplek tentara itu menyenangkan. Selalu ada ucapan sapa-sapa di antara para anggotanya. Kalau di Zipur ini sapaannya Samara. Keren. Kita mau lari pagi dulu. Jadi teman-teman, semoga apa yang akan nanti di-sharingkan hari ini bermanfaat. Terus video ini selesai. Ya sahabat semua, baru saja selesai lari 5 km. Selesai dalam waktu hampir ya 30 menit. Menyenangkan sekali lari di lapangannya Zipur 2 ini karena tanpa hambatan, jadi betul-betul bisa lari dan pace-nya lebih cepat. Jadi sekali lagi di dalam lari, pace itu bukan indikator yang sebetulnya perlu dipikirkan buat pelari-pelari normal, pelari-pelari untuk kesehatan seperti saya. Yang penting sebetulnya heart rate. Nah, saya belum bisa cerita heart rate karena belum punya jamnya. Nanti mungkin di video-video sharing kesehatan lainnya saya akan sharing seputar heart rate, apa yang saya ketahui dan apa yang di-sharingkan oleh para mentor lari saya seputar heart rate. Oke, sahabat semua, kita lanjutkan kegiatan ini. Oke. Jadi pagi ini kita judulnya belajar bercocok tanam. Dan bercocok tanamnya bukan ekor kecangkul dari tanah. Dan model sedikit sudah saya lihat di materi ini sebenarnya sudah ada dimulai dari tahun-tahun sebelumnya, namanya hidroponik. Semangatnya luar biasa, sangat sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tito. Saya punya kesempatan untuk berbagi. Yang pertama itu saya dapat kesempatan untuk berbagi seputar hidroponik itu. Yang pertama, lagi mau dikonsultasikan, boleh silakan WA saya. Dapat mungkin Rumah Hijau Net atau hashtag Rumah Hijau Net. Kalau cari di YouTube nanti juga sampai ke channel YouTube saya. Dan
sahabat semua, baru saja selesai materi hari ini. Sudah kelihatan nih teman-teman dari TNI yang sudah berhasil membuat instalasi, menduplikasi apa yang biasanya selama ini saya buat. Mereka buat dikeroyok, keren banget. Sudah jadi di sini. Sudah makin jadi. Di belakang sana kayaknya juga lagi bikin juga tuh. Tuh, yang di belakang sana sudah hampir jadi juga, ada 2 instalasi. Ya mudah-mudahan apa yang di-sharingkan sore hari ini di Zipur 2 SG ini memberikan manfaat. Mudah-mudahan teman-teman dari Zipur mendapatkan sebuah inspirasi dan mereka bisa mempraktekkan. Saya udah tinggal nunggu foto-fotonya aja sebetulnya. Mudah-mudahan menjadi sebuah hal yang bermanfaat buat teman-teman di Zipur. Nah, buat teman-teman yang memang ingin memasang instalasi hidroponik, Anda bisa hubungi penyedia instalasi hidroponik di sekitar Anda. Kalau ingin saya yang membantu, silakan kontak saja, bisa japri, bisa DM, bisa inbox, silakan sampaikan di media sosial saya supaya siapa tahu kita bisa berkolaborasi. Atau teman-teman bisa bikin sendiri. Nih, teman-teman dari tentara ini saya tinggal ngajarin sedikit, mereka sudah bisa langsung mengerjakan dan menghasilkan instalasi yang keren banget. Terima kasih sahabat semua, sampai kita ketemu lagi di tapi perjalanan di Prabu Muli ini belum selesai. Nah, ini komandan saya yang malu-malu ini nih, hadir nih. Tapi perjalanan di Prabu Muli belum selesai, kita masih akan ada rangkaian perjalanan sampai kita kembali ke Jakarta besok. Gimana Dan sore ini? Aman? Mantap. Awat. Terima kasih banyak. Makasih loh Dan kesempatannya. Ya, selamat pagi sahabat-sahabat Rumah Jonet. Pagi ini di hari yang ketiga saya di Prabu Muli di Zipur 2 Samara Grawira. Hari ini tadi saya baru saja selesai melakukan semacam pemantapan materi setelah kemarin sharing seputar hidroponik lalu membuat instalasinya. Nah, pagi hari ini saya men-sharing juga seputar Dutch bucket, instalasi yang khusus untuk tomat, cabai, terong dan sebagainya. Nah, ini teman-teman dari Zipur 2 mau mempraktekannya. Kita lihat bagaimana keseruannya hari ini. Ya, ternyata agendanya setelah latihan pemantapan tadi langsung makan siang tadi bersama Wadan dan Komandan, lalu kemudian langsung menuju ke Palembang kembali. Hari ini ditemani oleh Mas Sakti sama Mas siapa nih namanya Mas? Mas Sakti. Mas Sakti sama Mas siapa? Hafiz. Mas Hafiz. Gimana Mas Sakti, sehat? Mantap. Diantar langsung sampai ke Palembang, pesawatnya nanti sekitar jam 3 sore. Semoga semua lancar. Sahabat-sahabat semua, sekali lagi hidroponik adalah sesuatu hal yang sangat visible untuk dilakukan, dan saya bersyukur mendapatkan kesempatan berbagi ini kepada teman-teman TNI. Tentu saya berharap teman-teman TNI bisa menjadi salah satu pionir, salah satu penggerak utama untuk menuju Indonesia benar-benar bisa mandiri pangan di tahun-tahun mendatang. Saya Adito, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak di video ini, semoga bermanfaat. Boleh silakan subscribe di channelnya Rumah Hijau Net, atau kemudian follow akun-akun media sosial saya, ada Facebook Adito atau kemudian di Instagram Adito. Selamat berhidroponik teman-teman. Kalau membutuhkan hidroponik silakan cari saja penyedia instalasi hidroponik di tempat Anda bisa bikin sendiri. Pesan saya buat teman-teman TNI adalah bikin sesimpel mungkin, semudah mungkin, buat seaman mungkin, seenak mungkin, sehingga teman-teman bisa melaksanakan kegiatan hidroponik ini dengan sustain, dengan berkelanjutan. Dan kalau ada tantangan sekali, belum berhasil sekali, jangan menyerah, langsung jalan terus. Terima kasih teman-teman, sampai kita ketemu lagi di vlog-vlognya Rumah Hijau yang lainnya. Bye. Pelaksanaan panen hidroponik Kompi Sini Tempur A. Ini adalah struktur kita yang pertama, di mana sudah mencapai usia tanam kurang lebih 4 minggu, dan saat ini kita laksanakan masa pemanenan.
Bintara pelatih Kompi A didampingi Propos melaksanakan pemanenan hasil dari penanaman hidroponik di sektor areal Kompi A. Dapat kita lihat hasil-hasil budidaya dari anggota alap-alap yang mana dibudidayakan jenis tanaman sawi dan kangkung. Senang dengan video rumah hijau net yang ini? Simak juga video-video rumah hijau net yang lainnya ya.